Salam, puji Tuhan, haleluya. Kita bertemu kembali dalam channel saya yang memberitakan tentang berita kudus dan terbinasakan dari timur ke barat, yaitu berita tentang berita kebersamaan, berita Sion surgawi, haleluya, yang kami sampaikan atau expose melalui channel kami. Saya sangat senang sekali bertemu dengan saudara-saudari sekalian yang sedang mengikuti, yang setia mengikuti setiap pemberitaan berita yang kudus dan terbinasakan kami sampaikan. Haleluya. Baik, untuk kali ini akan saya memberitahukan tentang bagaimana dalam rangka mempersiapkan diri untuk menonton pencurahan Roh Kudus yang kedua atau Pentakosta kedua, maka kita harus membersihkan diri. Membersihkan diri terus menerus seperti 12 murid yang telah mempersiapkan diri untuk sebelum menonton kedatangan Tuhan 10 hari. Haleluya. Baik, dengan demikian saya mengambil tema bahwa pada saat ini bahwa bagaimana kita mengusir dan menaklukkan setan tuan rumah. Setan tuan rumah. Ya, setan tuan rumah. Jadi bagaimana menaklukkan dan mengusir setan tuan rumah, dan setan tuan rumah ini dia berasal dari mana? Haleluya. Itu yang saya akan sampaikan sebagai topik pembicaraan penyampaian. Dengan demikian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pada saat ini kami naikkan ucapan syukur, pujian syukur, nyanyian syukur kepada Bapa di surga, karena Bapa pada saat ini juga Roh Kudus, melalui Roh Kudus akan memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang rahasia duraka neraka, bagaimana dalam rangka mempersiapkan diri untuk melepaskan diri dari segala roh turunan atau setan tuang rumah. Setan tuang rumah ini bagaimana caranya untuk kami mengusirnya, haleluya, dan melenyapkannya. Dengan demikian Bapak, kami mempelajari ini, kami akan memberitahukan ini, dengan demikian kami mengundang Roh Kudus bekerja beracara. Mari berdiri di mimbar hati kami dan menyampaikan kebenaran ini, haleluya, dalam rangka mempersiapkan diri untuk menonton pencur Roh Kudus yang kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya, 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 amin. Baik, seperti sebagaimana yang telah kami memberitahukan bahwa berita kudus yang tidak terbinasakan, yaitu bagaimana melepaskan diri dari roh turunan. Dengan demikian sebelum saya menyampaikan itu, haleluya, kita baca dulu firman Tuhan yang menjadi dasar. Haleluya. Kembalinya roh jahat. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ku tinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat yang lain, lebih jahat padanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam rangka persiapan membersihkan diri untuk menerima atau menantikan pencur Roh Kudus yang kedua. Haleluya. Di Efesus 2, Efesus 2 itu 6 ayat 12 sana itu, perjuangan di dunia bukan melawan darah daging, tetap melawan penghulu, penguasa, roh jahat, awan-awan gelap, dan lain-lain di udara. Haleluya. Jadi bukan lawan manusianya tetapi setan-setannya. Haleluya. Itu dalam hukum peperangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu kita mengenal. Di sini dibilang apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat tandus dan mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi, dan teratur. Haleluya.
Nah, ini apa? Puji Tuhan. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat yang lain. Jadi ini bercerita tentang bagaimana kemarin dalam channel kemarin kami sampaikan bahwa Roh Kudus memberitahukan berdoa tentang penunggu tali pusar atau penunggu ari-ari atau plasenta dari setiap manusia itu. Itu dia berbentuk anak naga atau si setan yang dia jaga. Haleluya. Itu plasenta. Jadi kalau yang Roh Kudus menunjukkan, saya sampaikan sekali lagi tentang rema. Rema itu membongkar rahasia durhaka neraka itu. Haleluya. Itu ada 2 dalam tubuh manusia, itu ada 2. Yaitu dalam bahasa medis disebut ipue dan epania. Nah, ipue itu berhubungan, epania itu berhubungan dengan yang tadi setan yang jaga waktu manusia itu lahir. Setan juga dia lahir. Waktu manusia lahir, setan juga lahir. Akibat dosa Adam dan Hawa. Manusia berkembang, setan berkembang. Tetapi setan yang dia berkembang melalui darah nipas ini. Ketika ari-ari atau tali pusar dipotong itu, ada setan yang akan menjaga ari-ari yang nanti disimpan atau dikubur itu. Haleluya. Ini namanya setan, dia berbentuk anak naga. Jadi hampir semua manusia itu setannya sama jenis ini. Nah, ini yang disebut dengan dalam bahasa Me itu atau orang Me mengenalnya itu ipue, epania, epania. Itu setan turun temurun yang memang dia juga berkembang. Haleluya. Nah, ini yang harus dilepaskan, ini yang harus dibakar dan dilenyapkan. Sedangkan tali pusar dengan ari-ari dan juga dengan darah nipas itu semua didoakan, ditutup sembunyi dalam darah Kristus Yesus, disucikan dengan darah Yesus. Haleluya, itu didoakan sehingga itu dikuduskan. Sedangkan setannya dilepaskan. Itu satu. Yang kedua itu dia berhubungan dengan setan tuang rumah yang kedua itu. Nanti itu dia berhubungan dengan setan ipue. Ipue itu setan ini dia berhubungan dengan alam. Dia berhubungan dengan alam. Alam itu bahasa Indonesia itu alam. Segala sesuatu diciptakan, bukan alam, tetapi dia berhubungan dengan satu makhluk karena dia datang tuh seperti kambing dia. Kalau setan itu kalau dia muncul dia seperti kambing. Sebenarnya itu anak-anak buah dari Azazel. Kenapa pada zaman perjanjian lama itu imam-imam itu melepaskan kambing ke padang gurun. Kambing jantan hitam atau putih dilepaskan ke padang gurun itu satu untuk setan, untuk iblis, dikasih untuk Azazel satu. Begitu. Untuk pelepasan itu perjanjian lama. Nah, lama kelamaan orang mulai menyembah Azazel ini. Azazel ini akhirnya dari Azazel inilah yang munculnya adanya roh kambing. Jadi setan yang menyerupai seperti kambing. Nah, itu yang disembah. Nah, ini dalam bahasa Me disebut dengan ipue atau ipue itu. Nah, ipue. Jadi biasanya kalau setan-setan ini belum dilepaskan itu, haleluya. Itu menjadi kalau Yesus bilang itu setan tuan rumah. Setan tuan rumah itu apa? Manusia ini kan bait Yahweh, bait Tubuh, bait Roh Kudus. Ketika dia menjadi orang Kristen, dibaptis, kalau barang-barang ini belum dilepaskan, setan itu dia masih ada. Haleluya. Tapi kalau setan ini dia diusir keluar, haleluya. Nanti dia keluar dan nanti setan ini yang dia ajak setan yang lain datang. Dia kerjasama dengan setan ipue ini, dia kerjasama dengan suanggi terban, penyamun, setan yang lain diajak untuk membuat orang itu hidupnya tidak baik, hidupnya kacau, sakit-sakit terus. Haleluya. Itu karena setan tuan rumah ini. Haleluya. Jadi perjuangan kita bukan melawan dunia, dalam dunia ini bukan melawan darah daging, tapi melawan kedagingan, melawan kelemahan, melawan setan tuan rumah yang tadi ini, yang penunggu hari-hari, maupun yang melawan juga setan yang setan turunan ini. Setan turunnya nanti disebut dengan alam berbentuk kambing ini. Haleluya. Jadi pelayanan peperangannya itu bukan keluar, pelepasannya bukan keluar ke dalam.
ke dalam, jadi periksa setan-setan turunan ini harus diperiksa. Roh-roh turunannya berbentuk dengan nanti setan tuan rumah ini. Itu harus diperiksa, harus berdoa. Lepaskan dia dari warisan turunan ini. Nah, itu satu. Yang kedua adalah setan turunnya yang berhubungan dengan kaum atau marga. Nah, salah satunya itu Epania ini. Epania yang tadi yang menunggu hari-hari ini, itu lain lagi dengan, ada sejenis itu lagi, tapi dia berhubungan dengan marga. Haleluya. Nah, ini juga harus dilepaskan. Nah, ini, jadi kalau Alkitab ini dia mencatat tentang yang dekat itu ada, dia nanti kalau itu tidak dilepaskan, itu nanti dia ini yang bikin kacau pelayanan. Nanti ini yang dia bikin kacau karena barang ini dia belum lepaskan. Sehingga setan turunan ini harus dilepaskan, harus dibersihkan dari kehidupan kita. Haleluya. Jadi maka pergilah ia dan mendapatkan rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain, lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk. Jadi setan itu dia tidak bisa masuk kalau tidak diajak oleh setan tadi, setan tuan rumah ini. Haleluya. Dia tidak bisa masuk. Nanti dia yang pergi ajak yang lain. Dia panggil, dia berhubungan dengan suang geterban, penyamun. Dia berhubungan dengan setan dalam hukum roh itu. Mereka berhubungan. Haleluya. Mungkin melalui jalur binatang air, jalur binatang alam kubur, jalur alam sadas, jalur kargo, atau jalur maskapai. Nah, ini mereka po jalur-jalur kerja. Dan nanti dia berhubungan. Cara dia kerja itu dia berhubungan. Lalu dia panggil roh-roh yang lain. Nah, membuat orang itu menjadi keadaan buruk dan lain-lain. Nah, itu cara, itu bagaimana kita membongkar rahasia durhaka neraka. Haleluya. Jadi biasanya kalau orang jadi buruk, lalu jadi sakit-sakitan, berbuat dosa dan mati, itu bukan dari jauh, dari pribadi orang itu sendiri, dari akibat dari turunan, akibat dari belum adanya pelepasan ini. Hamba Tuhan sekalipun kalau dia jalan, tapi kalau belum ada pelepasan ini, itu. Jadi waktu kami juga itu waktu belum kami mengetahui Roh Kudus belum buka ke rahasia-rahasia ini. Ya begitu orang dapat Roh Kudus dan jalan. Tetapi kalau akhirnya orang dapat Roh Kudus jalan, tetapi kalau dia belum pelepasan itu, nanti roh-roh turunan seperti roh-roh ini ya nanti membuat orang itu membuat orang-orang itu dari rohani turun ke kedagingan. Dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Itu terjadi karena itu. Karena roh-roh ini belum dilepaskan, warisan-warisan ini belum dilepaskan. Jadi pelayanan pelepasan itu penting dari pribadi. Ya, berdoa tali pusar, setan penunggu penjaga tali pusar ini berdoakan, dibakar, musnahkan, selesai. Terus setan jangan nanti disebut setan tuan rumah ini. Bukan diusir, harus dibakar, dimusnahkan. Kalau Lukas 10:19 itu, 18, Yesus bilang apa? Tuhan, juga setan-setan takluk kepada demi nama Yesus bilang apa? Aku melihat iblis itu seperti kilat dari langit. Haleluya. Haleluya. Jadi iblis itu kilat dari langit. Berarti setan ini mereka tembak turun dan dia bakar, hancur. Haleluya. Jadi setan itu, siapa yang bisa membunuh setan? Ini makhluk roh. Hanya Tuhan yang dapat membunuh setan. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat membunuh setan. Hanya api roh Tuhan yang dapat memusnahkan setan. Hanya anak firman Tuhan yang dapat memusnahkan setan. Haleluya. Setan tuan rumah. Kalau setan tuan rumah, kalau itu sudah dihancurkan, sudah dibakar, sudah dimusnahkan, yaitu setan Ipue dan Epania ini. Kalau itu sudah dimusnahkan, itu sudah dihancurkan, setan lain tidak berani dia masuk. Haleluya. Tidak berani dia masuk mengganggu karena yang hajak itu sudah dimusnahkan, bukan diusir. Haleluya. Kalau kita Lukas 10:19 itu kan, 18 itu kan diusir. Haleluya. Kalau ini kan dia diusir, belum didoakan, belum dilepaskan, belum dibakar, belum dihancurkan. Haleluya. Peperangannya harus dihancurkan, dipatahkan, dimusnahkan. Haleluya. Bila perlu minta api Tuhan langsung bakar. Haleluya. Ya, itu salah satu bagian di mana
bagaimana supaya kita belajar melepaskan setan turunan ini. Kalau ini sudah diturunkan, kalau setan tuan rumah ini kalau sudah dilepaskan, sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Kalau di ayat lain dikatakan roh orang kuat. Roh orang kuat itu sudah setan turunan ini. Haleluya. Setannya suka ajak setannya lain. Karena dia tahu persis. Itu setan yang penjaga penunggu hari-hari yang tadi harus dibakar, dimusnahkan. Itu bersama dengan setan turunan dari marga itu sendiri. Marga itu sendiri karena moyang telah menyembah setan kambing ini. Haleluya. Kalau di India dong bilang itu Dewa Dewi. Kalau orang Mei bilang itu Ipua dan Epania. Nah, orang Papua ada mengenal setan laki-laki, setan perempuan. Haleluya. Ada setan-setan perempuan, setan laki-laki. Kalau bagian-bagian dalam ini kalau sudah diselesaikan dari warisan turunan mama dari keturunan mama atau dari bapak punya, kalau itu sudah mulai diselesaikan, sudah, haleluya. Nah, itu yang diminta. Kalau itu sudah dari bagian-bagian turunan itu mulai dilepaskan satu persatu dari roh turunan. Roh turunan itu datangnya dari mana? Roh yang moyang mereka sembah, bapak atau tetek moyang mereka sembah. Itu roh turunan. Nah, itu yang harus dilepaskan, itu yang harus tolak. Haleluya. Jadi sekarang kembali ke orang itu sendiri. Apakah orang itu sendiri dia buka hati untuk dia mau supaya barang setan tuan rumah ini harus dilepaskan dari dia atau tidak, harus dibasmi atau tidak? Itu kembali ke orang itu, kata kuncinya. Tuhan kasih tahu kami seperti itu. Kembali ke orang itu. Haleluya. Jadi banyak orang sekarang ini Tuhan sedang pakai mereka di mana-mana di seluruh dunia. Tapi Tuhan bilang begini, kalau setan tuan rumah yang satu dari turunan punya baru dilepaskan itu, orang itu tetap dia akan jatuh bangun juga karena walaupun dia dipakai oleh Roh Kudus. Haleluya. Itu satu. Yang kedua adalah setan yang dari setan penunggu hari-hari dia itu kalau sudah tidak dilepaskan, sudah dimusnahkan, itu nanti sepertiga dari bintang-bintang akan berguguran itu termasuk itu karena darah nipas yang berhubungan dengan darah naga. Darah naga akibat dosa Hawa ini. Dosa Hawa. Dari Lucifer punya darah Hawa yang masuk ke perempuan ini. Dari perempuan ini kan darah nipas berhubungan, itu bau hamis, bau. Daripada dia punya tanda-tanda milik ular, itu punya tanda-tanda milik ada dalam perempuan. Haleluya. Nah, ini yang harus dibereskan, ini yang harus disucikan. Karena si penunggu ini atau Epania ini yang jaga ari-ari ini, itu dia berasal dari sana. Haleluya. Setan tuan rumah ini juga lain. Haleluya. Setan tuan rumah ini. Itu juga lain. Jadi ada dua jenis. Nah, ini yang harus kita tahu. Kalau barang ini kalau sudah disingkirkan, sudah dilepaskan, sudah diangkat cabut keluar, haleluya. Tuhan itu berkuasa. Haleluya. Jadi kalau kita sendiri merendahkan diri, minta ampun, melepaskan, mengusir keluar, selesai. Haleluya. Sekarang banyak orang itu berpikir begini. Terutama orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Saya dulu itu mantan dukun yang kerja untuk cuci barang-barang ini dengan menggunakan darah binatang. Itu waktu saya belum tahu dan waktu saya masih bodoh, tidak tahu firman Tuhan. Setelah saya sadar, saya bertobat, saya ikut Tuhan, saya mengenal setan ini betul. Banyak orang dari kalangan-kalangan karismatik, mereka biasa terutama dalam kalangan orang banyak orang bilang itu setan turunan itu harus dia dicuci. Harus dengan darah binatang, darah ayam, darah babi. Wah, ini yang tidak baik, ini yang bahaya. Nah, ini yang nanti disebut pengajaran sesat. Haleluya. Setan turunan harus dilepaskan, setan tuan rumah harus dibelenggu, diikat dan dimusnahkan. Haleluya. Tapi banyak orang bilang, kita nanti setan juga bawa masuk surga. Bagaimana coba cuci dia, kasih mandi dia dengan darah babi kah, dengan darah binatang kah? Nanti pura-pura dia damai. Tapi nanti dia ini yang kerja untuk bawa setan yang lain masuk, mengajak setan yang lain. Ini yang dia punya liciknya itu setan tuan rumah ini. Haleluya. Nah, kenapa setan kok bisa bawa masuk surga? Sementara di surga itu ada peperangan. Mereka berperang. Haleluya. Wahyu 12 itu. Haleluya. Di Wahyu 12 ayatnya yang ke ini. Naga dikalahkan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan
malaikat-malaikatnya berperan melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat di surga. Dan naga besar itu, si ular tua dan yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke bumi bersama-sama dia malaikat-malaikatnya. Ini malaikat-malaikatnya daripada setan ini. Ini penunggu-penunggu ini sudah. Penunggu hari-hari. Lalu setan turunannya berbentuk kambing ini. Nah, ini sudah, ini mereka ini. Jadi karena waktu sudah dekat, dia bilang, mari kau cuci saya, kasih mandi saya, supaya kau juga bawa masuk saya ke surga. Nah, sementara di surga itu terjadi peperangan di surga. Nah, di sini bilang, timbullah peperangan di surga. Surga itu di mana? Haleluya. Surga itu di dalam orang Kristen. Surga dalam hatimu. Orang-orang Kristen yang di dalam surga ini, artinya dalam orang Kristen ini, kalau dia tidak jeli, matanya tidak terbuka dan dia tidak jeli memperhatikan hal-hal ini, dia kira itu benar, dan setan dan setan tua rumah dan setan yang lain itu mungkin hidup berdamai supaya dia juga bawa masuk surga. Ini banyak orang salah pengajaran, dan setan ini menyesatkan mereka karena dia punya bapaknya pembohong ini juga penyesat. Haleluya. Jadi setan itu bukan bawa masuk surga. Tidak ada, setan tidak bawa masuk surga. Nah, setan itu dia bisa masuk surga, itu dia masuk di surga halaman saja. Di halaman, di surga halaman. Nah, di surga halaman itu di mana? Di dalam orang Kristen. Haleluya. Jangan anggap bahwa di dalam orang Kristen itu tidak ada setan. Ada setannya. Haleluya. Setannya dalam orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, itu sudah tawan. Orang-orang rohani sekalipun juga itu ada setannya. Kalau setan-setan belum lepaskan. Haleluya. Mesti harus dilepaskan. Banyak orang yang dipakai Tuhan luar biasa dan juga penglihatan luar biasa, nubuat luar biasa, tapi kadang-kala menjadi lama-kelamaan macam kurang jelas dan lain-lain, kurang peka. Itu karena roh turunan belum dilepaskan, roh setan tua rubah ini belum dilepaskan. Karena yang lain-lain itu belum dilepaskan. Haleluya. Nah, itu. Jadi pengajaran yang menyatakan bahwa setan juga bawa masuk surga itu setan, itu tipu, itu penyesatan, jangan percaya itu. Haleluya. Setan itu dia punya tempatnya itu di neraka, karena Tuhan lebih mengasihi manusia daripada malaikat. Ibrani 4:12. Tuhan lebih mengasihi manusia daripada malaikat. Kalau manusia jatuh, Tuhan bisa ambil kembali karena Yesus mati di atas kayu salib karena manusia mengasihi manusia. Kalau malaikat jatuh, tidak bisa ditolong lagi. Itu ponisnya, tempatnya di neraka. Haleluya. Itu karena itu Yesus harus mati di atas kayu salib karena mengasihi jiwa manusia. Karena manusia memiliki darah dan daging. Haleluya. Jadi kita harus tahu bahwa setan itu tidak bisa bawa masuk ke surga. Haleluya. Dan setan tua rumah ini lebih dulu harus dilepaskan. Setan tua rumah ini harus diikat dulu, selesaikan dulu. Dia dulu harus selesaikan. Dalam doa pelepasan itu, ini yang harus diselesaikan. Ini belenggu-belenggu kelaliman ini. Tali-tali kuk belenggu-belenggu kelaliman ini. Ini harus dilepaskan. Lalu ada setan-setan roh turunan lain. Setan roh turunan lain itu dia tinggal biasanya di tempat keramatnya dari muara air daripada marga itu atau kaum marga itu. Dulu moyang-moyang mereka menyembah di muara kali atau di gunung atau di tempat keramat tertentu. Di situ roh turunan yang sembahan itu mereka tinggal. Sekarang menjelang akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan dan mereka lihat kedatangan Tuhan sedang datang, kaki Tuhan sedang menginjak turun. Pada saat seperti ini itu setan-setan keluar. Haleluya. Bagaimana sekarang dia kerja keras untuk menyeret orang. Haleluya. Dia kerja keras sekarang ini menyeret orang karena ini perampasan jiwa terjadi. Haleluya. Disinilah akan ada peperangan Gog Magog dan Armageddon. Haleluya. Makanya gereja Tuhan harus mengangkat senjata Tuhan. Haleluya. Untuk peperangan. Jangan peperangan yang jauh dulu. Peperangan dalam ini dulu. Setan turunan dari mama punya, dari bapak punya. Dari setan turunan penunggu hari-hari. Lalu setan penunggu yang nanti nama Tuhan rumah yang tadi. Yang mengajak 7 roh yang jahat ini. Setan tua rumah ini. Itu harus lepaskan. Bukan saja satu manusia. Semua manusia itu memiliki ini. Setiap orang, baik laki-laki atau perempuannya, dilahirkan oleh perempuan di bumi, itu memiliki barang ini. Haleluya. Makanya belajar dalam doa pelepasan terus lepaskan barang-barang ini. Haleluya. Kalau itu mulai dilepaskan dari pribadi, dari kaum pribadi, dari keluarga. Nah, itu kalau sudah mulai dilepaskan, nanti kita beranjak lagi ke berdoa dari marga-marga punya setan lagi. Marga-marga pun setan. 7 marga ini menyembah setan batu. 7 marga ini mereka menyembah setan ular.
meludak. Mereka 7 marga ini mereka menyembah setan tanah. 7 marga ini menyembah setan air. Haleluya. Nah, itu dia masuk lagi untuk pelepasan untuk supaya makanya Yesus bilang apa? Siapa mengikuti harus dia tinggalkan bapaknya dan mamanya, mertuanya. Bapaknya mamanya itu apa? Setan turunan ataupun juga harus menyangkal marga bapak, marga mama. Karena marga bapak, marga mama, marga-marga ini juga di dalamnya ada setan, darah mengikutinya. Jadi bukan marga yang ditinggalkannya tetapi menyangkal marganya, tetapi setan yang ada dalam marga itu. Nah, itu yang harus dilepaskan. Haleluya. Contohnya marga TKG itu di dalamnya ada setan batu. Kalau TKG dong kutuk mereka nanti dong kasih batu. Macam-macam ini harus lepaskan. Waktu kami berdoa lepaskannya TKG punya kasih batu itu Tuhan kasih lepas. Karena kami sendiri buka hati untuk lepaskan barang ini. Baik lain lagi nih marga-marga lain yang ada di Papua. Ada di seluruh dunia. Haleluya. Ini salah satu pelajaran yang perlu kita angkat, perlu kita pelajari. Bagaimana cara untuk supaya kita terlepas dari semua pengaruh ikatan-ikatan dunia di akhir zaman ini sehingga tidak ada hal-hal yang mengikat kita. Sehingga semua yang mengikat kita terlepas keluar. Sehingga kalau itu sudah terlepas keluar, rumah kita kembali atau bait Yahweh, bait Roh Kudus ini jadikan rumah Tuhan, rumah Abah Yahweh, rumah Roh Kudus dan rumah Yesuha. Haleluya. Dia rapi tersusun lalu diisi dengan perabot-perabot dari surga punya. Alat-alat emas dari surga punya, yaitu darah Yesus, firman Tuhan, kuasa Roh Kudus. Haleluya, harus terisi ke dalam. Haleluya. Setelah dilepaskan terisi ke dalam dengan karunia-karunia Tuhan, 5 jawatan, 9 karunia, firman Tuhan, darah Yesus. Itu diisi ke dalam. Haleluya. Dalam bait Yahweh, bait Roh Kudus ini dia rapi tersusun dalam tubuh manusia. Itu jadi dalam rangka mempersiapkan pencur Roh Kudus yang kedua. Ini yang bisa kami sampaikan bahwa supaya setelah kalau barang-barang dilepaskan dari setan turun dilepaskan, siap diisi dengan perabot-perabot surga, yaitu dari emas. Haleluya. Yaitu pekerjaan kuasa Roh Kudus, darah Yesus, firman Tuhan, iman, apa semua diisi di dalam. Haleluya. Itu tujuannya. Haleluya, karena menjelang pencur Roh Kudus di akhir zaman ini. Haleluya. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin di antara banyak orang mungkin ada yang tidak percaya, ada yang percaya, ada yakin. Mungkin ada yang tidak yakin. Haleluya, karena masing-masing manusia punya pemahaman masing-masing orang dengan pengalaman Roh Kudus masing-masing. Haleluya. Kami yang sampaikan ini kami pernah jadi mantan-mantan daripada dukun-dukun seperti itu. Tapi setelah kami bertobat, bahwa Roh Kudus semakin mengajar kami, bahwa kami tahu dia punya posisinya dan Roh Kudus memberitahukan itu sehingga kami memberitahu, kami expose. Karena ini hal yang Bapak suruh sampaikan, tidak boleh simpan, Bapak suruh sampaikan karena waktu semakin dekat sehingga kami sampaikan. Terima kasih mereka yang telah menerimanya, percaya dan melakukannya. Haleluya, Tuhan menyertanya. Itu saya bisa kami sampaikan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, kami mengucap syukur memuji Engkau, muliakan namamu. Haleluya, Bapak hamba sudah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana membersihkan rumah dari setan tuan rumah dan roh orang kuat dan juga setan Bapak turunan dari makhluk-makhluk alam yang berbentuk kambing. Bapak supaya terlepas keluar dari tubuh manusia itu sendiri sehingga setelah itu bersih maka diisi dengan Roh Kudus dan firman Tuhan dan lain-lain Bapak maka haleluya orang itu sudah siap layak untuk dipakai Bapak. Dengan demikian Bapak ketika pencuri Roh Kudus terjadi maka orang-orang yang percaya dan melakukan firman Tuhan mereka akan mengalami lawatan Roh Kudus Bapak pencuri Roh Kudus akan Tuhan lakukan. Terima kasih Bapak. Yang berikutnya akan berdoa orang-orang yang percaya lalu mereka melakukan doa Bapak tindakan kami berkati kami menyertai mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih apa mereka doakan pengamin Tuhan ada di dalam mereka, kami menyertainya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Terima kasih segala hormat dan pujian kuasa dan kemuliaan bagi Bapak Roh Kudus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nantikanlah dari Tasion selanjutnya di channel saya yang akan datang. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.